KPU, BA, dan Bea Cukai IDC Bandara Soekarno-Hatta Inari Manaa mengatakan 7 orang tersangka diamankan dengan 3 kasus tersebut. Kasus pertama terjadinya pada tanggal 25 Juli 2020 di Terminal 2E. Kedatangan domestik dengan tersangka berinisial AOP. Tersangka tersebut menyembunyikan narkotika jenis metafetamin sebesar 123 gram berbentuk kapsul di dalam tubuhnya. Hasil tes urin juga menunjukkan bahwa tersangka positif mengonsumsi metafetamin atau amfetamin. Kasus kedua di Terminal Kargo Gudang Impor Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 10 Agustus 2020. Modusnya berupa pengiriman paket. Tersangka diamankan 5 orang berinisial AN, NF, PHA, NF, dan NR. Penangkapan tersebut berawal dari yang merupakan penerima paket ganja sintesis sebesar 26,9 di Bandara Soekarno-Hatta. Kasus ketiga terjadi pada tanggal 3 September. Ini sama dengan kasus kedua, yakni dilakukan dengan cara pengiriman barang dari Cina. Komentar kami, di mana kasus narkoba termasuk menjadi ancaman mobilitas karena tidak menggunakan persenjataan dan mengancam kedaulatan negara. Tetapi hal ini tetap berpotensi merugikan karena dapat merusak penerus generasi bangsa. Selanjutnya akan dibacakan lewat adanya angka pengangguran dan angka kemiskinan yang pernah terjadi di Indonesia. Terjadi pada hari Selasa, bulan Maret tanggal 2 2021, tepat 1 tahun sejak kasus pertama COVID dikonfirmasi di Indonesia. Pandemi COVID-19 memicu banyak negara di dunia termasuk Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Langkah tersebut diambil untuk menekan jumlah kasus positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,6 juta orang. Pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang berhasil ditekan di angka 5,23% menjadi meningkat jadi 7,07%. Komentar kami meningkat bahwa angka pengangguran dan angka kemiskinan biasanya meningkat setiap saat. Selain itu, hal ini juga bisa menyebabkan terjadinya tingkat kriminalitas dan biasa saja menjadi ancaman untuk negeri dan negara. kasus ketiga selanjutnya akan dibacakan. Kasus ketiga adalah masuknya ideologi lainnya yang mengatakan ideologi yang ada kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah ideologi Pancasila. Pertama yang harus diperhatikan adalah Pancasila sebagai ideologi atau wacana tentang itu saya kira pertama kedua jadi pertemuan pembinaan Pancasila selama 20 tahun sejak masa moderasi pada tahun 1945 pada 2012 didorong untuk dikerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (PPIP). Kemudian pada tahun 2018 Presiden Kongres yang menaikkan statusnya menjadi pembinaan ideologi Pancasila, yakni Badan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan ideologi negara. Komentar kami, hal ini tentu saja bisa menjadi penghambat serta menjadi ancaman untuk ideologi yang mengamalkan Indonesia dan ideologi
Mauleri, dan Samarinda masing-masing sebesar 2,1% dengan imbal wajib sebesar 146,5,9. Komentar kami, setiap negara bisa saja memiliki inflasi sendiri, terutama Indonesia. Untuk masih mempunyai inflasi sendiri, bisa saja menjadi ancaman apabila mekanisme pasar menjadi tidak stabil. Yang ada akhirnya akan membuat ekonomi suatu negara. Kerja secara terus-menerus dan tidak wajar bisa mengakibatkan mekanisme sadar menjadi tidak stabil, sebaliknya akan membuat ekonomi suatu negara. Biasanya kasus terakhir akan Terima adanya korupsi dan terorisme setiap rakyat. Contoh ancaman di bidang politik di dalam negeri: 1. Makar atau kudeta. 2. Separatisme atau perang saudara adalah kelompok yang menghendaki adanya pemisahan dari suatu persatuan bangsa atau golongan untuk mendapatkan kemenangan. Yang ketiga, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu ancaman terhadap politik dalam negeri yang paling sering muncul di hampir semua negara yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN. KKN merupakan tindakan di mana seorang menyalahgunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contoh ancaman di bidang politik dari luar negeri. Pertama, terorisme internasional adalah penggunaan ancaman kekerasan tanpa pandang bulu baik terhadap musuh atau sekutu dalam mencapai tujuan politik. Yang kedua, negara asing yang terlalu mencampuri intimidasi, provokasi, atau blockade politik merupakan bentuk ancaman non-militer di bidang politik yang seringkali digunakan oleh pihak tertentu untuk menekan negara lain. Komentarnya, korupsi adalah suatu kejahatan yang memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang tidak rasa tidak berjasa yang dapat merusak atau menghancurkan semangat pembangunan bangsa yang adil yang dapat menciptakan kesimpulan yang dari teman-teman saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan informasi serta keselamatan umum. Ancaman non-militer sangat berdimensi sosial budaya karena sifatnya yang internal alias muncul dari dalam negara. Ancaman non-militer didorong oleh isu-isu kemiskinan, perubahan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Yang kami diskusikan, saran untuk kedepannya pentingnya kontribusi segenap komponen bangsa, diantaranya aparat pemerintahan dan masyarakat daerah dalam menghadapi ancaman non-militer yang bersifat multidimensi yang menjadi pintu masuk kehadiran ancaman nyata bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Dirjaktara Kemenhan menekan perlunya terus dikembangkannya postur pertahanan non-militer di daerah yang memiliki kemampuan diantaranya kewaspadaan dini, bela negara, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, moral, serta dukungan pertahanan pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.